Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada. Pada VT kali ini, izinkan saya memberikan sumbangsih edukasi kepada teman-teman kami yang terhormat, seluruh auditor dan pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya yang menangani objek-objek audit pada ranah proses pengadaan barang jasa. Yang kami berikan judul paper kami ini berjudul Audit ya Validasi Tidak Menjaga Batas Kewenangan BPK dalam PBJ. Bismillahirrahmanirrahim. Sejujurnya saya juga khawatir ya ini dianggap sesuatu yang mungkin dianggap melawan, tidak sama sekali. Ya, ini digunakan kami sampaikan sebagai bagian dari keseimbangan ranah kompetensi supaya pengambilan keputusan kita ini benar-benar bisa mengambil hal yang positif dan sekaligus menangkap hal yang negatif sedemikian hingga tujuan pengadaan kita tidak lupa value for money dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang jahat, mana yang salah dan mana yang jahat. Pada hakikatnya, yang dimaksud kata-kata kesalahan dalam pengadaan barang jasa adalah mencari dan menangkap kejahatannya, bukan mencari-cari kesalahan prosedur. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan paper ini dengan segala hormat. Bagi yang belum mengenal, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Agus Harif Rahman. Ini nomor saya. Saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli media sebagai pemegang sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa level 4 tertinggi di Indonesia saat ini. Oleh LKPP kami diberikan tugas sebagai Procurement Property Advisor LKPP dan juga sebagai fasilitator kehormatan di bidang pengadaan barang jasa. VT ini adalah atas nama pribadi, disclaimer tidak menatasnamakan siapapun termasuk instansi saya, BMKG maupun LKPP, tidak, atas nama kompetensi saya sendiri dan keinginan kami ingin memberikan sumbangsih dalam literatur akademis kompetensi berdasarkan kompetensi yang saya miliki sebagai pemegang kompetensi level 4 tertinggi di Indonesia saat ini. Apa yang kami sampaikan adalah berdasarkan kompetensi kami. Kami juga melayani konsultasi gratis 24 jam nonstop siapapun, ya siapapun tentang pengadaan barang jasa. Kami juga memiliki berbagai karya-karya buku yang bisa dimanfaatkan bahkan juga untuk para auditor dan pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan untuk bisa mengangkat ini sebagai temuan-temuan yang bersifat perbaikan-perbaikan, bukan untuk sebagai dalih menghitung kerugian negara, tapi sebagai instrumen untuk perbaikan-perbaikan administratif di masa depan sepanjang yang Anda temukan tidak terkait dengan hal-hal terkait dengan kejahatan seperti gratifikasi, suap, tindakan fiktif, atau underspesifikasi. Silahkan Anda menggunakan buku-buku saya secara positif. Kemudian ini dan tersedia di berbagai macam online shop ya karena semuanya. Saya juga memiliki WhatsApp group private BBJ Next Level Elite Procurement Academy, level up your BBJ journey from documents to excellence. Member-membernya Anda tinggal mendaftar di sini ya. Member-membernya mendapatkan privilege yang sangat private dari saya, mendapatkan artikel-artikel harian yang tematik dan aplikatif dan dibantu menyusun berbagai macam dokumen-dokumen dan juga melayani berbagai macam permintaan untuk menyanggah atau menyampaikan sanggahan atas konsep-konsep temuan audit baik dari aparat pengawas internal pemerintah maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang sekali lagi sepanjang temuan itu tidak menyangkut terkait dengan real kejahatan tapi memang terkait dengan hal-hal yang di luar daripada itu. Nah, VT ini adalah menjelaskan ini. Audit ya, validasi tidak. Menjaga batas kewenangan BPK, menjaga batas kewenangan BPK dalam PBJ, ya. Menjaga batas kewenangan BPK dalam PBJ. Ya, rekan-rekan semuanya. Ya, pada VT kali ini kita akan banyak mengulas mengenai ini dan saya akan bacakan secara ringkas dan otentik, holistik. Dengan segala hormat, naskah ini kami susun sebagai upaya literasi dan penyegaran pemahaman bersama, bukan untuk menyinggung apalagi memperlemah peran pengawasan negara. Saya percaya BPK dan pelaku BPJ berdiri di sisi yang sama, menjaga harta publik, menegakkan akuntabilitas dan memastikan setiap
rupiah bekerja untuk masyarakat. Karena itu, bahasa dalam tulisan ini kami bikin halus, argumentatif, dan berbasis regulasi agar diskusi tetap sejuk namun tegas pada batas-batas kewenangan yang dibentuk hukum. Dengan segala hormat saya menulis bagian ini khusus pada ranah audit terhadap prosedur pengadaan barang jasa saja. Alasannya sederhana. Objek audit yang dibahas langsung bersinggungan dengan kompetensi profesi saya sehari-hari, dan karena itu saya merasa berkewajiban menyumbang sudut pandang yang jernih, bukan untuk membantah melainkan berkolaborasi memperbaiki agar ekosistem pengadaan tetap sehat, efektif, dan berdaya guna. Semoga tidak dipandang sebagai kritikan melawan, namun lebih sebagai rasa sayang dan bakti saya kepada NKRI. Karena tidak semua pelaku pengadaan itu koruptor, dan kita menjadi bisa membedakan mana kesalahan dan mana kejahatan. Saya juga memahami bahwa laporan hasil pemeriksaan dan istilah kerugian negara kerap menjadi pintu masuk aparat penegak hukum. Di titik ini, kualitas temuan itu menjadi krusial. Kategori, kriteria, forum harus tepat supaya tindak lanjut tidak terseret pada tafsir yang melampaui batas, ranah prosedur dan kompetensi BPJ yang sebenarnya, sehingga akhirnya berpotensi merugikan nasib seorang PNS yang barangkali dia menjadi tulang punggung keluarga, anak dan istrinya di rumah. Rekan-rekan semuanya, sekali lagi kita asumsikan tidak semua PNS itu koruptor. Bila isu ini berada di luar BPJ, barangkali saya nggak peduli-peduli amat. Namun karena ini menyentuh jantung PBJ, izinkan saya mengajukan catatan edukatif ini dengan bahasa yang halus, berbasis regulasi, dan berniat tulus untuk penyempurnaan bersama. Harapan saya, naskah ini dibaca sebagai ajakan untuk kembali pada kriteria, forum yang tepat, dan evidensi yang sahih agar pengawasan kian kuat tanpa menggeser kewenangan pelaku biji. Dengan demikian kita merawat kepastian hukum, menjaga marwah proses dan memastikan setiap rupiah benar-benar bekerja bagi masyarakat. Sebagai pengelola pengadaan ahli media, tugas saya sehari-hari adalah memastikan bahwa proses pengadaan berjalan patuh, efisien, berorientasi keluaran. Dari pengalaman itulah saya melihat perlunya penajaman. Audit yang kuat harus tetap berada pada kriteria yang sah, regulasi, dokumen pemilihan, dan kontrak tanpa menyubstitusi hak mengambil keputusan pelaku PBJ-nya. Bukan untuk membatasi audit, melainkan untuk mengokohkannya agar temuan tepat forum, tepat sasaran, mudah dieksekusi. Saya memohon naskah ini dibaca sebagai edukasi bersama demi kepastian hukum, akuntabilitas, dan nilai manfaat publik. Kita semua menginginkan hal yang sama, pengadaan yang bersih, cepat, dan menghasilkan. Maka selama tidak ditemukan kejahatan nyata, seperti gratifikasi, suap, pekerjaan fiktif, hasil yang tidak sesuai dengan spek tapi tetap dibayar, maka marwah dan karakteristik pengadaan sebaiknya tidak diubah-ubah dengan penafsiran baru yang dapat mengganggu kelancaran program. Punchline dari paper ini adalah sepanjang tidak ada kejahatan nyata, mengganggu pengadaan sama dengan mengganggu pembangunan. Mari kita lihat ringkasan eksekutifnya. Kami menyusun naskah eksekutif ini untuk menegaskan batas kewenangan BPK dalam pemeriksaan PBJ dan kedaulatan kewenangan, right to decide, pelaku pengadaan. Intinya empat hal. BPK memeriksa, tidak menggantikan keputusan. Objek BPK adalah kepatuhan, red matahid, dan kinerja Dul Madahid sesuai Undang-Undang 15 tahun 2004 dan Undang-Undang 15 2006, bukan substitusi professional judgment dari BPK. Ya silahkan cek sendiri dari link ini ya, link 15 undang-undang ini rekan-rekan semuanya ya. Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian poin kedua, proses PBJ berjalan atas kewenangan, bukan validasi eksternal. Undang-Undang 30 2014 menegaskan keputusan administrasi lahir dari wewenang, kewenangan pejabat, hak untuk mengambil keputusan dan ruang diskresi dengan akuntabilitasnya, bukan menunggu pengesahan pihak lain. Karena memang proses PBJ dari dulu memang tidak mengenal yang namanya validasi.
ya, Undang-Undang 30 2014 yang kemudian pasal-pasal dipindahkan ke Undang-Undang Omnibus Law. Poin keempat dari ringkasan eksekutif ini, finalitas pemilihan sampai dengan kontrak itu bersifat mengikat, pacta sunt servanda. Setelah SPWBJ atau setelah kontrak sah, hubungan beralih ke ranah perdata. Asas pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang pihak ketiga menganulir substansi kontrak di luar putusan pengadilan, apapun apapun perintahnya. Ya, silakan cek penjelasan lengkap pasal 1338 di link ini. Ya, di tulisan ini saya mengambil dari tulisan dari tonlawyer.com. Ya, silakan. Penjelasan dari pasal 1338, teman-teman semuanya. Oke, kemudian keempat, yang isu keempat yang akan kami angkat pada paper ini. Lamsam itu sama dengan beli keluaran, bukan membedah margin. Pada kontrak lamsam, harga pasti dan tetap, dan berorientasi keluaran. Menghitung kelebihan bayar dengan mengurang-ngurangkan biaya real penyedia tidak tepat metodologinya. Ya, rujukan dari Perpres dan harus lihat jenisnya. Oke, mari kita bedah sedikit demi sedikit. Kerangka konstitusional dan legal batas kewenangan BPK. Fondasi konstitusional Undang-Undang Dasar Pasal 23E, mandat dan sifat kelembagaan. UUD 45 memang menegaskan BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta bebas dan mandiri. Ini mandat pemeriksaan, bukan mandat mengambil alih keputusan administrasi dalam BPJ. Ya, cek di Undang-Undang 45. Kemudian arah pertanggungjawaban. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, memastikan akuntabilitas politik anggaran. Norma ini tidak memberi kewenangan BPK untuk membatalkan atau merubah keputusan eksekutif yang sah dalam proses pengadaan barang jasa. Ya, jangan cek linknya di sini. Ya, dasar-dasar hukum BPK RI. Itu. Oke, teman-teman semuanya. Implikasi operasionalnya adalah secara konstitusional BPK berposisi sebagai pemeriksa, assurance dan evaluasi berbasis kriteria, bukan pengambil keputusan yang menyubstitusi profesional judgment pelaku BPJ. Maka mari kita lanjutkan mandat undang-undang. Undang-Undang 15 2004 dan Undang-Undang 15 2006. Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Definisi dan lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses independen, objektif berdasarkan standar pemeriksaan. Lingkupnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, cek nanti silahkan lebih mendalam lagi di dalam Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di mana jenis pemeriksaan di pasal 4-nya ada eh, keuangan, kemudian ada kinerja, dan ada PDTT. Inilah spektrum evaluasi BPK, bukan instrumen untuk mengganti keputusan PBJ. Kemudian, standar sebagai pakar. Pemeriksaan wajib berdasar standar pemeriksaan di pasal 5-nya yang menjadi tolok ukur kerja auditor, bukan ad hoc selera penafsir. Ya, moga-moga bisa dipahami maksud kami ini. Keempat, kemandirian teknis. Penentuan objek, perencanaan, pelaksanaan, waktu, metode, dan pelaporan dilakukan bebas dan mandiri oleh BPK. Tertuang di pasal 6-nya. Kemandirian ini dalam ranah pemeriksaan, bukan kemandirian untuk mengambil alih kewenangan keputusan pengadaan barang jasa. Ya, kami jelaskan penafsiran-penafsiran sebagai di beberapa poin-poin ini. Kemudian poin kelima, koridor temuan khusus (PDTT). PDTT termasuk investigatif untuk indikasi kerugian atau unsur pidana tertuang di pasal 13 pasal 14. Jalurnya pelaporan ke penegak hukum, bukan menganulir produk keputusan PBJ yang sah. Maka kita beralih ke Undang-Undang 15 2006 tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
Ruang lingkup tugas pemeriksaan BPK mencakup keuangan, kinerja, dan PDTT. Pelaksanaan mengikuti Undang-Undang 15 2004. Keterikatan pada standar dan prosedur. Ya, lebih detailnya teman-teman bisa cek di link ini ya, yang merupakan Undang-Undang 15 2006 eh, terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Silakan cek di sini ya, lebih detailnya Undang-Undang 15 2006, di mana penyerahan LHP dan tindak lanjut. LHP diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai tata tertib lembaga perwakilan. LHP yang diserahkan terbuka untuk umum. Di pasal 7 dijelaskan. Norma ini menegaskan fungsi akuntabilitas, bukan hak veto atas keputusan PBJ. Ketiga yang kami angkat isunya adalah di pasal 9 daftar kewenangan. BPK berwenang menentukan objek, metode, meminta dokumen keterangan, menetapkan SPKN, standar pemeriksaan keuangan negara, dan lain-lain. Dan tahun ini tidak memuat kewenangan membatalkan, menyatakan tidak sah keputusan administrasi BPJ atau kontrak yang telah lahir. Ya, tidak ada sampai sedetail itu, teman-teman semuanya. Maka di sini izinkan kami mengingatkan garis tegasnya, baik di Undang-Undang 15 2004 dan Undang-Undang 15 2006 menempatkan BPK sebagai pemeriksa berbasis standar dengan produk LHP untuk akuntabilitas. Keduanya tidak memberikan kewenangan untuk mensubstitusi putusan Pokja, BPK atau menganulir kontrak PBJ yang sah. Ya. Mari kita lanjutkan di isu berikutnya, penguatan sebagai bagian dari penguatan kerangka konstitusional dan legal batas kewenangan BPK. Apa bagian ketiga? SPKN 2017, Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017, pemeriksaan eh, standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan harus berbasis kriteria dan bukti yang cukup tepat. Kewajiban berpegang pada standar SPKN adalah patokan wajib untuk melakukan pemeriksaan. Standar ini memuat standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan. Auditor wajib memedomani SPKN. Konsep kriteria pemeriksaannya. Definisinya apa? Kriteria pemeriksaan adalah tolok ukur untuk menilai hal pokok, informasi pengelolaan, pertanggungjawaban. Setiap pemeriksaan wajib menggunakan kriteria yang sesuai konteks. Sumber kriterianya apa? Peraturan perundang-undangan, standar profesi, kontrak, kebijakan, prosedur entitas, atau kriteria yang dikomunikasikan auditor. Dalam PBJ, dokumen pemilihan dan kontrak adalah kriteria primer. Itulah aturan main yang harus dipakai auditor ketika menilai proses atau hasil. Nah, syarat kriteria yang sesuai, relevan, lengkap, andal, dan memungkinkan evaluasi yang konsisten oleh pemeriksa berkualifikasi setara. Ini mencegah auditor memakai tolok ukur baru pasca kejadian yang tidak ada dalam dokumen resmi proses PBJ itu sendiri. Syarat dan kriteria sesuai, yaitu relevan, lengkap, dan andal. Isu ketiga dari SPKN 2017 adalah keyakinan memadai dan bukti pemeriksaan. Prinsip keyakinan memadai melekat pada SPKN dan sistem pengendalian mutu penugasan. Mutu temuan bergantung pada kesesuaian dengan standar dan kecukupan prosedur. Bukti pemeriksaan harus cukup dari sisi kuantitas dan tepat dari sisi kualitas. Tepat dari sini adalah relevan, valid, dan andal. Relevan, valid, dan andal. Bukti dari satu sumber tidak boleh dibiarkan bertentangan tanpa resolusi. Kuantitas besar tidak mengompensasi kualitas rendah. Maka apa konsekuensinya SPKN untuk audit pengadaan barang jasa? Auditor wajib menguji terhadap kriteria yang tersedia bagi pengguna LHP, regulasi PBJ, dokumen pemilihan, dan kontrak. Bukan menguji ulang berdasarkan preferensi teknis yang tidak termaktub sebagai kriteria. Semoga bisa dipahami maksud kami ini. Kesimpulan audit harus ditopang bukti cepat, tepat, dan relevan pada kriteria, bukan reverse engineering atau penilaian ex post yang menggantikan
putusan Pokja atau putusan PPK atau putusan pejabat pengadaan. Sebagai tambahan, kami tegaskan di PSP 100-nya di SPKN 2017 ini, terutama di paragraf 13 sampai 17 yang menajamkan mengenai kompetensi, sertifikasi, dan kewajiban menggunakan ahli. Kompetensi dan sertifikasi memeriksa PSP 100 paragraf 13 sampai 15. Wajib kompeten dan tersertifikasi. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai, dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan lembaga berwenang atau dokumen lain yang menyatakan keahlian. PSP para 100 paragraf 13. Penetapan dan pemeliharaan kompetensi. BPK menentukan kompetensi yang dibutuhkan agar pemeriksa memiliki keahlian yang sesuai untuk penugasan. PSP 100 paragraf 14. Dan memelihara kompetensi lewat PPL minimal 80 jam per 2 tahun. PSP 100 paragraf 15. Nah, pertinya ini, apakah ketika penugasan-penugasan audit itu pelakunya sudah dibekali dengan ini, silahkan introspeksi sendiri. Dan para auditi, pihak-pihak yang diaudit, kami sampaikan, ini juga membagi bagian dari hak auditi untuk tahu apakah yang memeriksa memiliki kompetensi yang setara atau tidak. Apalagi jelas-jelas kalau misalkan objek kontraknya itu adalah kontrak-kontrak besar di atas 200 juta, seharusnya kompetensinya sudah kompetensi level 3. Kompetensinya level 3. Kalau kontrak-kontrak sederhana pengadaan langsung atau e-purchasing yang sampai dengan 200 juta, maka setidaknya yang bersangkutan merupakan memegang kompetensi level 2 atau PPK tipe C. Tapi kalau di atas 200, seharusnya pemeriksa memiliki kompetensi PPK tipe B biar setara, ya, biar agar setara. Karena dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Ini kata aturan, ya, silahkan dibantah. Ya apalah aturan BPK sendiri. Nah, bagaimana jika ini tidak bisa? Ini semua tidak ada dan tidak bisa dan tidak cukup waktu. Maka diberikan solusinya di paragraf 16 dan 17 di PSB 100 ini. BPK dapat dan wajib menggunakan ahli yang kompeten bila diperlukan. Paragraf 16 ya. Jika memakai ahli, BPK harus meyakini ahli tersebut independen, memenuhi kualifikasi, kompeten di bidangnya dan mendokumentasikan keyakinan tersebut. PSP 100 paragraf 17. Ya. Nah, implikasi langsungnya apa ini untuk audit? Ya, implikasinya adalah link ke otoritas ahli PBJ. Standar mewajibkan ketika auditor tidak atau belum memiliki kompetensi spesifik PBJ, misalnya soal metodologi evaluasi penawaran, jenis kontrak, ya, tidak ngerti benar-benar bedanya lamsam dan harga satuan secara kompetensi, ya, bukan secara pengetahuan, beda. Orang punya pengetahuan belum tentu kompeten, tapi orang punya kompeten dianggap sudah punya pengetahuan karena levelnya lebih tinggi. Membedakan kompetensi daripada hanya sekedar tahu. Apalagi kalau tahunya adalah tahu versi jadul, ya. Jadi standar mewajibkan ketika auditor tidak atau belum memiliki kompetensi spesifik PBJ, misalnya soal metodologi evaluasi penawaran, jenis kontrak, atau tata cara sanggah misalnya ya, maka penggunaan ahli PBJ bukan lagi opsi sopan santun, melainkan konsekuensi normatif SPKN agar kesimpulan audit tetap sahih. Siapa ahli berwenang di PBJ itu tersebut? Izinkan kami menafsirkan. Siapa lagi dan siapa bukan? LKPP. LKPP adalah lembaga pemerintah yang mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJ. Sudah dijamin oleh Perpres 106 2007 dan junto perubahan-perubahannya. Juga dirujuk di rezim Perpres PBJ itu sendiri. Otoritas kebijakan ini menempatkan LKPP sebagai rujukan ahli kebijakan PBJ yang paling tepat ketika auditor atau pemeriksa memerlukan pendapat ahli kebijakan standar proses PBJ. Ya, maka sekarang introspeksi lagi. Apakah selama ini kerugian-kerugian negara yang ditetapkan dalam LHP itu sudah atas rekomendasi LKPP? Silahkan, ya.
Anda para auditi, pihak-pihak yang diaudit seharusnya mempertanyakan ini. Ya, karena membutuhkan ahli, kecuali yang memeriksa itu sudah punya kompetensi yang setara. Ya, dikatakan setara itu sesuai dengan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2017 tentang pelaku pengadaan. Di situ ada standar-standar kompetensi yang diatur di situ. Ya, semisal kalau yang objek auditnya adalah kontrak-kontrak di atas 200 juta, semestinya pemeriksanya punya kompetensi PPK tipe B atau pemegang kompetensi level 3. Ya. Apakah sudah? Silahkan introspeksi. Ya, kita ngomong aturannya. Korelasi dengan SPKN apa? Kriteria. Karena kriteria pemeriksaan dalam PBJ adalah regulasi PBJ plus dokumen pemilihan plus kontrak. Maka ketika tafsir teknis diperselisihkan, tafsir teknis PBJ diperselisihkan, maka pendapat ahli LKPP berfungsi sebagai clarifier of criteria. Clarifier of criteria, bukan validasi proses. Ini menjaga posisi BPK sebagai examiner berbasis kriteria tanpa mensubstitusi kewenangan pelaku PBJ. Ya, narasi edukatif yang perlu ditegaskan ke tim audit itu apa? Pertama, audit sama dengan berbasis kompetensi. Tim harus menunjukkan sertifikasi atau kompetensi relevan atau bila belum memadai, mendokumentasikan penunjukan ahli yang independen dan berkualifikasi. Paragraf 13-17. Narasi adekvat yang kedua, ahli di domain BPJ. Untuk tafsir kebijakan proses BPJ, maka jawabannya adalah LKPP. LKPP adalah otoritas kebijakan nasional. Melibatkan LKPP atau pakar yang diakui oleh LKPP memenuhi unsur lembaga berwenang yang diatur di PSB 100 paragraf 13 tadi. Isu ketiga narasi edukatifnya ketiga adalah outcome metodologis. Langkah ini mencegah auditor menciptakan kriteria baru, ex post. Sebaliknya, audit tetap on rails pada kriteria SPKN, regulasi BPJ, dokumen pemilihan dan kontrak, dan bukti cukup dan tepat. Inti pesannya apa? SPKN melalui PSP 100 paragraf 13 sampai 17 tidak hanya bicara etika, yang mengikat secara operasional, kompeten atau gunakan ahli. Itu, kompeten atau gunakan ahli. Dalam BPJ, ahli kebijakan yang berwenang adalah LKPP. Dengan begitu, audit tetap kuat secara metodologi, menghormati kewenangan pelaku BPJ dan tidak menyeberang menjadi second tender committee. Second tender committee. Inti edukasinya adalah konstitusi menugaskan BPK memeriksa dan menyerahkan LHP ke lembaga perwakilan, tidak memberikan kewenangan membatalkan dan merubah keputusan-keputusan BPJ. Undang-Undang 15 2004, Undang-Undang 15 2006 membatasi ruang gerak pada keuangan, kinerja, dan PDDT berbasis standar. Tidak ada norma untuk mensubstitusi professional judgment para pelaku pengadaan, Pokja, PPK, pejabat pengadaan untuk menganulir kontrak-kontrak yang sah. Dan SPKN mewajibkan kriteria eksplisit, regulasi, dokumen pemilihan, kontrak, dan bukti cukup tepat. Penilaian di luar kriteria itu sama dengan offside metodologis. Maka kita lanjutkan pada isu yang kedua. Itu tadi adalah segala hal yang sudah kita sampaikan yang terkait dengan kerangka konstitusional dan legal batas kewenangan BPK. Dari sinilah kita melanjutkan ke isu yang kedua yang ingin kami sampaikan. Kedaulatan kewenangan dalam BPJ itu adalah hak mengambil keputusan. Kedaulatan kewenangan dalam BPJ adalah hak mengambil keputusan. Siapa pemegang kewenangan BPJ? Pelaku pengadaan barang jasa dan kewenangannya adalah sebuah atribusi jelas dalam proses BPJ. Struktur pelaku, Perpres pengadaan barang jasa itu menegaskan pelaku BPJ itu ada PA, KPA, BPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, ada agen pengadaan, ya bab 3 pasal 8 di Perpresnya. Pokja pemilihan bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan serta menetapkan pemenang sesuai batas nilai bab 3 bagian ke-6 pasal 13 ayat 1 huruf A. Jelas atribusinya, kewenangannya.
Pokja dapat dibantu tenaga ahli, pasal 13 ayat 4 yang menegaskan. BPK bertugas menetapkan spesifikasi rancangan kontrak HPS, menetapkan SPBC, mengendalikan kontrak. Bab 3 pasal 11 ayat 1 huruf B, D, J, K. BPK juga berwenang mengadakan menetapkan perjanjian dalam batas anggaran. Pasal 12 ayat 2 huruf B. Oke. Nah, kita lihat tahapan dan check and balance internal proses pemilihan. Supaya teman-teman tahu. Tahapan pemilihan mulai dari evaluasi penawaran, ya, penetapan dan pengumuman pemenang, ada sanggah jika memang proses yang membutuhkan sanggah, ya. Apalagi kalau konstruksi itu ada sanggah banding seperti dijelaskan di pasal 50 dan ayat 1 dan 2, ya. Kemudian juga ada transisi ke kontrak. Pelaksanaan kontrak dimulai dari penetapan SWBG, penandatanganan kontrak, pembayaran serah terima seperti terang di pasal 52 ayat 1. Ya, penetapan SWBJ sendiri merupakan tugas PPK, pasal 11 ayat 1 huruf J. Maka apa makna praktis dari apa yang kami jelaskan barusan? Pokja berdaulat pada keputusan hasil pemilihan sesuai dokumen pemilihan. PPK berdaulat pada keputusan kontraktual SPBBJ, kontrak. Keduanya adalah hak mengambil keputusan yang diberikan langsung oleh Perpres sebagai suatu kewenangan atribusi, bukan mandat yang menunggu validasi pihak lain. Rekan-rekan semuanya. Apalagi kalau yang pengguna anggarannya adalah PPK-nya itu sendiri, malah lebih kuat lagi. Oke, itu menjawab isu siapa pemegang kewenangan PBJ. Nah, dari sini kita lanjutkan kepada keputusan administrasi lahir dari kewenangan, bukan validasi. Semoga Bapak Ibu sudah memahami apa poin saya dari tadi yang ingin sampaikan. Proses PwC itu tidak mengenal validasi. Makanya judulnya audit ya, validasi tidak. Tidak ada proses validasi. Semua berjalan atas kewenangan masing-masing dan pembeda kualitasnya ada pada kompetensi masing-masing orang. Ya, hukum administrasi, wewenang, kewenangan dan diskresi. Ingin kami jelaskan di sini. Undang-Undang 30 2014 mendefinisikan diskresi. Apa itu diskresi? Diskresi adalah keputusan atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi. Pasal 1, angka 9, dan pasal 22. Cek. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Undang-undang yang bilang. Ya, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus memenuhi syarat tujuan AUPB objektif tanpa konflik kepentingan dan itikat baik. Ya, Undang-Undang 30 2014. Konsekuensinya apa? Dalam PBJ, keputusan Pokja, keputusan PPK, keputusan pejabat pengadaan lahir dari kewenangan atribusi Perpres itu sendiri sehingga sah berdiri sendiri, independen selama mengikuti prosedur dan kriteria. Tidak ada norma yang mewajibkan validasi eksternal sebelum keputusan itu berlaku. Ya, sehingga keputusan memang sifat melekat pada yang bersangkutan. Ya, kemudian eh, kita ambil isu yang kedua, kepastian forum koreksi, bukan validasi. Kita pertajam maksud dari kalimat ini, ya. Koreksi prakontrak disediakan di dalam rezim PBJ. Ya. Jangan nanti beranggapan, wah berarti PBJ ini prosesnya sudah memang benar-benar nggak bisa dikoreksi begitu. Bukan begitu maksudnya. Tidak mengenal validasi, tapi ada koreksi. Kalau sebelum masih di tahap prakontrak, sebelum kontrak ada tahapan pemberian penjelasan, ada tahap sanggah, ada sanggah banding, pasal 50 ya. Lalu bahkan itu bila disengketakannya pun ada keputusan tun, ada forumnya petun, ada definisi apa katun, ya, keputusan pejabat tun yang konkret, individual, final dan berdampak hukum. Undang-Undang 5 1986 junto perubahannya di pasal 1.
Pelibatan ahli bila perlu tetap mengikuti SPKN, PSP 100 tadi, kompetensi, sertifikasi penggunaan ahli independen dan terdokumentasi, tanpa menggeser kedaulatan keputusan Pokja atau PPK. Apa makna praktis dari isu ini, teman-teman semuanya? Ya, proses PBJ didesain berbasis kewenangan, bukan skema validasi. Validasi terjadi ex post melalui audit sesuai kriteria dan uji tun di petun, bukan prasyarat sahnya keputusan Pokja BPK. Ya, itu skema validasi. Sifatnya adalah seperti itu. Tapi pada saat mengambil keputusan tidak memerlukan validasi, tidak memerlukan validasi karena memang berjalan atas kewenangan. Ya, itu dan kewenangannya. Semoga ngerti apa maksud kata kewenangan ya. Hak mengambil keputusan, hak mengambil keputusan. Ya, maka kita lanjutkan dari pemahaman ini, keputusan administrasi lahir dari kewenangan bukan validasi ke isu ketiga, finalitas administrasi dan peralihan ke perdata. Momen finalitas administrasi setelah masa sanggah dan sanggah banding untuk metode-metode yang membutuhkan sanggah dan sanggah banding terlewati. PPK menetapkan SPBJ lalu menandatangani kontrak di pasal 52 ayat 1. Maka proses administrasi pemilihan selesai dan beralih ke pelaksanaan kontrak. Maka disitulah terjadi perubahan dari yang awalnya hukum administrasi menjadi hukum perdata. Nah, ada di sini forum sengketa setelah kontrak. Sengketa kontrak berada pada rezim keperdataan, wan prestasi, ganti rugi, denda, pemutusan. Perpres PBJ menegaskan penyelesaian sengketa kontrak itu sudah banyak cara melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak LKPP, LPS, LKPP, bisa melalui arbitrase, bisa melalui pengadilan ya di bab 13 pasal 85 ayat 1 ayat 2. Kemudian di sini di tahap ranah perdata ini kita mengenal asas Pacta Sunt Servanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338. Perjanjian yang dibuat sah mengikuti para pihak. Pihak ketiga harus menghormati substansi perikatan kecuali ada putusan pengadilan. Ya, rujukan asas untuk mempertegas kepastian hukum fase kontrak. Apa makna praktisnya penjelasan ini, teman-teman? Sesudah kontrak lahir, fokus hukum berpindah ke kinerja kontraktual dan remedi perdata, bukan penilaian ulang substansi pemilihan. Koreksi atas proses administrasi sebelum kontrak itu adalah wilayahnya petun, wilayahnya petun. Sedangkan sesudah kontrak masuk mekanisme kontraktual dan perdata yang berlaku, di mana banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi antara wan prestasi, ganti rugi, denda, pemutusan, ya penghentian kontrak, pengakhiran kontrak, pemberian kesempatan banyak. Dan jika memang benar-benar terjadi sengketa pun, solusinya sudah disediakan oleh aturan PBJ. LPS, LKPP, arbitrase, pengadilan, seperti itu. Maka, apa punchline edukatifnya? Ada tiga yang ingin kami sampaikan. Pokja PPK Pejabat Pengadaan memegang hak mengambil keputusan berdasarkan atribusi Perpres. Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13. Faktanya, seperti itu. Punchline kedua, proses PBJ adalah kewenangan, bukan validasi. Koreksi internal itu sudah terjadi. Ada pemberian penjelasan, ada sanggah banding, dan bahkan bisa ada yudisial di petun. Sudah disediakan hukum publik. Ini membedakan ranah administrasi versus kontrak. Punchline kedua. Punchline ketiga. Setelah SPBJ atau kontrak, maka perkara beralih dari administrasi menjadi hukum perdata. Di sini ada remedi kontrak dan pasal 85 Perpres PBJ dan asas 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjamin kepastian perikatan. Ya, itulah isu yang kedua yang bisa kami sampaikan mengenai kedaulatan kewenangan dalam PBJ adalah hak untuk mengambil keputusan. Maka dari sini kita lanjutkan pada isu ketiga, Pacta Sunt Servanda. Mengapa LHP tidak bisa menganulir kontrak? Pertama, saya akan sedikit mengulas asas mengikatnya kontrak dan batas pihak ketiga.
Kontrak mengikat para pihak, Pacta sunt servanda. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang, maka itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Auditor adalah pihak ketiga yang wajib menghormati substansi perikatan yang sah, kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Bisa cek di tautan penelahan oleh hukum online ya, asas-asas dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada di sini ya. Cek artikelnya di sini. Kemudian pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan perjanjian harus beritikat baik dan terikat pula oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, bukan oleh selera penafsiran pihak luar. Apalagi dilakukan setelah sudah setahun dua tahun. Kan BPK datangnya jeda bisa tahunan. Setahun dua tahun setelahnya. Maka tidak bisa. Itu sebagai merubah-rubah isi dari kesepakatan berkontrak. Ya. Dipertegas di pasal 1340 menegaskan asas personalitas pasal 1340. Perjanjian hanya mengikat para pihaknya. Perjanjian hanya mengikat para pihaknya. Ya, penjelasannya ada di artikel yang ini ya, artikel dari Rahmat Hendra ini ya. Ini artikel yang bisa jadi eh, bahan rujukan ya, hukum perikatan ya, hukum perikatan. Silahkan bisa di-download di sini pemahaman-pemahaman mengenai hukum perikatan. Implikasinya apa? LHP BPK bersifat rekomendatif dan akuntabel, bukan instrumen menganulir, mengubah isi metodologi pembayaran yang telah disetujui sah dalam kontrak. Undang-Undang 15 2004 pasal 20 dan pasal 21 mengatur tindak lanjut rekomendasi 60 hari, bukan membatalkan mengubah kontrak. Deal adalah deal, ya. Kalau ini eh, ditafsirkan berbeda dari itu, maka semua transaksi kontrak di seluruh Indonesia, ada jutaan transaksi kontrak di seluruh Indonesia, tidak ada kepastian hukumnya dan apa dampaknya nantinya. Maka kita akan ulas nanti di belakang dampaknya. Kan sangat luar biasa. Mari kita dalami lagi metodologi yang suka menjadi isu di lapangan. Metodologi serah terima dan bayaran. Output based, bukan membedah bahan baku. Jenis kontrak dan konsekuensinya pada pembayaran. Perpres 16 2018 untuk 12 2021 pasal 27 jenis kontrak ada lamsam, ada harga satuan, selain itu juga ada gabungan, turnkey, payung dan seterusnya. Kontrak lamsam, ruang lingkup dan jumlah harga pasti tetap dalam batas waktu. Kontrak harga satuan, pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran volume aktual yang diterima. Fokusnya sama-sama keluaran, bukan biaya internal penyedia. Serah terima mengacu pada kesesuaian spesifikasi dan lingkup, dan untuk harga satuan kuantitas terpasang atau terlaksana yang terverifikasi. Bukan audit berapa banyak input yang dipakai. Ini yang salah kaprah selama ini. Ya, kaidah ini melekat pada definisi jenis kontrak di Perpres. Makanya kami sampaikan sebagai ahli pengadaan di sini. Bukan berapa banyak input yang dipakai. Nah, maka kita sambungkan ke sini. Standar pemeriksaan dan menuntut patuh pada kriteria, bukan selera. Undang-Undang 15 2004 pasal 5 mewajibkan pemeriksaan berdasar standar SPKN per BPK 1 2017, memaksa auditor berpegang pada kriteria yang sah. Nah, maka di sini kriteria yang sah itu apa? Regulasi PBJ, dokumen pemilihan, dan kontrak dong. Dan bukti cukup tepat, bukan membuat kriteria baru ekspos seperti membedah margin, mengestimasi bahan baku untuk mengubah metode bayar, ujung-ujungnya ngomong kemahalan harga. Ujung-ujungnya ngomong kemahalan harga. Coba. Nah, maka itu sudah tidak menghormati atau undang-undang ini sendiri sebenarnya. Ya, dan tidak ada kepastian hukum transaksi di Indonesia. Tidak ada kepastian. Orang sudah deal, kemudian dioprak-aprik dengan ngomong kemahalan. Gitu. Ya, analogi yang lurus logika.
untuk output based contracting ini. Saya berikan beberapa analogi. Nasi goreng. Kita beli nasi goreng. Kontraknya lamsam. Anda mesen seporsi nasi goreng, spesifikasinya X, seharga Y rupiah. Pembayaran atas porsi jadi yang sesuai spesifikasi. Tidak logis, kasir menghitung ulang itu berapa ya? Berapa gram ya beras yang sudah dipakai ya? Berapa bawang putih yang dipakai? Berapa bawang merah? Berapa cabai yang dipakai untuk menentukan bayar? Itu mah nggak boleh. Itu biaya internal dapur. Yang dicek adalah porsi nasi gorengnya ini sesuai spek atau enggak, porsi jadinya. Yang dicek porsi jadinya, bukan ngurusi berasnya habis berapa, bawangnya habis berapa, cabenya habis berapa. Itu biaya internal dapur, ya. Analogi kedua, catering porsi. Ini kalau kontrak harga satu nanti kan lamsam nih. Saya contohkan yang harga satuan deh. Kontrak menyepakati Z rupiah per porsi. Tagihannya berarti ya jumlah porsi yang benar-benar disajikan dan diterima kali Z rupiah. Seperti itu kan? Bukan menelusuri berapa liter gas, berapa gram garam yang dihabiskan. Konyol. Bukan menelusuri berapa liter gas, berapa liter gram garam yang dihabiskan. Ya, itu. Tapi adalah Z rupiah per porsi. Tagihannya adalah jumlah porsi yang benar-benar disajikan dan diterima kali Z rupiah. Ya. Analogi ketiga. Semoga benar-benar bisa memahami maksud kami ini. Kembali lamsam lagi. Langganan internet. Lamsam layanan. Bayar paket 1 bulan 100 Mbps. Bayar paketnya. Bukan kabel yang dipasang berapa meter per hari. Ya. Semoga bisa ketangkap analoginya. Analogi keempat. Yang versi satuan lagi. Jasa kebersihan. Bayarnya adalah per meter area yang benar-benar dibersihkan. Bukan menghitung berapa mililiter cairan pembersih yang dipakai. Ya, semoga ini mengedukasi semuanya, bukan cuma pemeriksa saja, tapi juga seluruh PPK di seluruh Indonesia. Inti edukasi ini apa? Lamsam itu beli hasil jadi sesuai spesifikasi. Harga satuan adalah bayar volume hasil yang diterima kali harga satuan. Saya ulangi, lamsam adalah beli hasil jadi sesuai spek. Beli hasil jadi sesuai spek. Harga satuan adalah bayar volume hasil yang diterima kali harga satuannya. Audit yang menggeser ke hitung bahan itu jelas menabrak kriteria kontrak dan berisiko melahirkan ketidakpastian yang bertentangan dengan asas 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perpres pasal 27 tadi. Oke, ini tadi ya metodologi serah terima. Isu ketiga, LHP tidak mengubah forum dan kaidah penyelesaian sengketa. Di tahap yang prakontrak ketika masih tahap administrasi, koreksinya itu sudah ada di internalnya. Ada pemberian penjelasan sanggah banding ya dan bila disengketakan itu ada katun petun Undang-Undang 1986 ya dan junto perubahannya. Audit bukan validasi keputusan administrasi. Audit bukan validasi keputusan administrasi. Ya, tidak boleh. Karena kalau audit sudah seperti itu, sekali lagi, ini akan merusak ekosistem pengadaan barang jasa. Sangat-sangat tidak ada kepastian sama sekali. Ya, itu di tahap prakontrak masih administrasi. Kemudian kalau tidak pasca kontrak sudah masuk hukum perdata. Bila terjadi dispute pelaksanaan, entah itu dari mutu, volume, waktu, maka gunakan remedi kontraktual. Sudah ada tempatnya. Ada forum sengketa. Ada Perpres 12 pasal 85 layanan, ada LPS LKPP, ada arbitrase, ada Dewan Sengketa Konstruksi, ada pengadilan. Tapi bukan anulasi lewat LHP. Bukan anulasi lewat LHP. Oke. Maka dari sini kita lanjutkan ke isu berikutnya, garis batas operasional untuk auditor. Versi ringkasnya bagaimana, Pak? Tetap pada kriteria. Uji kesesuaian output dan term kontrak. Entah itu dia bayar pakai lamsam kek atau harga satuan kek. Jangan reverse engineering biaya internal atau marginnya sebagai ukuran kerugian. Ya,
Suka paham maksud saya? Tetap pada kriteria, uji kesesuaian output dan term kontrak. Jangan reverse engineering pada biaya internal atau margin sebagai ukuran kerugian. Undang-Undang 15 2004 pasal 5 dan juga SPKN dasarnya. Garis batas kedua, hormati asas perikatan. Kontrak sah mengikat para pihak. 1338 ayat 1, 1339, 1340. LHP adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti, bukan alat untuk mengubah metodologi bayar yang telah disetujui. Pasal 20 21 Undang-Undang 15 2004 justifikasinya. Ya. Garis batas ketiga yang perlu diketahui teman-teman auditor. Jenis kontrak menentukan cara bayar. Lamsam, bayarnya adalah harga pasti tetap untuk keluaran. Harga satuan, bayarnya adalah fee per unit volume terukur dan diterima. Pasal 27 Perpres BPJ. Maka kesimpulan praktisnya apa teman-teman? Audit yang mengubah hakikat output based contracting menjadi input based budgeting seperti membongkar bahan, nanyai margin, ongkos internal, tonyak, harga pokok produksi, itu sudah pasti keliru secara metodologis. Pegang kriteria yang sah, hormati kontrak dan forum sengketa yang benar. Sudah ada tempatnya masing-masing dan jaga kepastian hukum. Itulah cara audit menguatkan, bukan meretakkan tata kelola PBJ. Ya, audit yang mengubah hakikat output based contracting menjadi input based budgeting sudah jelas keliru secara metodologis. Jangan lakukan input based budgeting, tapi lakukan hakikat output based contracting, bukan input based budgeting. Oke, maka dari sini saya bisa berlanjutkan pada isu yang lebih ngeri-ngeri sedap lagi untuk dibahas. Kerugian negara. Dan ini saya khususkan dengan jenis-jenis lamsam. Di mana garisnya? Definisi kerugian negara. Kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Ini satu hal yang harus ditekankan dan mengingatkan sama-sama. Barangkali kita semua lupa, barangkali. Undang-Undang 1 2004, bukan kata saya. Undang-Undang 1 2004 mendefinisikan kerugian negara atau kerugian daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata, dan pasti jumlah akibat perbuatan melawan hukum kelalaian seorang. Ya, penekatan karena nyata dan pasti. Kita lihat yang garis tebal ini, kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Ya, ini frasa nyata dan pasti ini menutup tafsir berupa selisih teoritis atau rekayasa cost breakdown internal penyedia dengan mengatasnamakan kata-kata markup, kemahalan harga. Cek di artikel ini ya. Oh, cek di artikelnya. Undang-Undang 1 2004 ya. Dari sini konsekuensi pembuktiannya apa? Literatur BPK menegaskan unsur kerugian itu ada empat. Kekurangan aset atau uang. Kedua, nyata dan pasti. Ketiga, perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Keempat, kausalitas. Tanpa keempat unsur ini, klaim kerugian tidak bisa terpenuhi. Ya, tidak bisa terpenuhi unsur kerugian. Ya, ini saya ambil dari salah satu artikel ini ya, keuangan negara dan kerugian negara dalam perspektif hukum. Silakan pelajari ini artikel ini ya. Oke, rekan-rekan semuanya, konsekuensi pembuktiannya bahwa kerugian negara itu adalah ada empat komponennya, yaitu kekurangan aset atau uang, kedua, nyata dan pasti ketika perbuatan melawan hukum, keempat, kausalitas. Maka itu terpenuhi semuanya. Nah, korelasi tipikor. Maka unsur merugikan keuangan negara pada Undang-Undang 3199, Undang-Undang 20 2001, Pasal 2, Pasal 3 mengacu pada kerugian yang dapat dihitung. Ya, mengacu pada kerugian yang dapat dihitung. Putusan MK menguatkan standar ini. Cek di artikel ini ya. Putusan
MK mengatur mengenai standar ini. Oke, dan saya sudah pernah mengulasnya sebelumnya, ya, bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang sepanjang yang saya tahu dari 190-an negara yang menggunakan frasa kerugian negara sebagai delik tipikor. Satu-satunya. Itu bertentangan dengan UNCSC, United Nations Corruption Against Corruption, United Nations Convention Against Corruption, Majelis Umum PBB tahun 2006 kalau tidak salah. Saya akan cek di VT saya sebelumnya dan juga di eh, artikel saya yang di sini. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan di jenis kontrak dan implikasi audit. Bayar output bukan bongkar biaya. Kita lihat kontrak lamsam dan harga satuan termasuk gabungan itu adalah koridor utama. Koridor utama, susunan rinci terperbarui dalam Perpres 12 dan juga Perpres 46. Lamsam, harga pasti tetap dan berorientasi keluaran. Pembayaran mengikuti tahapan produk dan tahapan keluaran sesuai kontrak. Sedangkan harga satuan, pembayarannya adalah volume yang terukur yang diterima dikalikan harga satuan. Ini harus Anda pahami benar-benar perbedaan keduanya ini. Sama-sama adalah keluaran. Kemudian, serah terima dan bayaran mengikuti kontrak. Metodologi serah terima dan bayaran itu mengikuti kontraknya, ya, dan sehingga itu menjadi kriteria audit. Apa yang sudah diatur di kontraknya itu menjadi otomatis menjadi kriteria audit. Undang-Undang 15 2004 pasal 5 mewajibkan pemeriksaan berdasar standar dan SPKN menuntut auditor berpegang pada kriteria. Kriterianya itu apa? Regulasi PBJ, dokumen pemilihan, dan kontrak. Nah, kalau kita bicara tentang serah terima dan bayaran, maka yang disebut acuannya sudah pasti adalah kontrak. Maka itu menjadi sebuah kriteria. Metodologi bayar harus diuji terhadap jenis kontrak yang disepakati, bukan menafsirkan menciptakan ulang secara ekspos. Ya, rujukan pelaksanaan peraturan LKPP, pelaksanaan pembayaran termin uang muka sesuai kontrak, maka total pembayaran tidak sepanjang total pembayaran itu tidak melampaui nilai kontrak. Maka saya gunakan analogi-analogi lagi. Analogi yang menegaskan analogi yang sudah dibuat sebelumnya. Lamsam itu analoginya seperti seporsi nasi goreng jadi yang dibayar porsinya sesuai spesifikasi, bukan kilogram beras atau di siung bawang di dapur. Kalau kontrak harga satuan, analoginya catering per porsi yang dibayar, yaitu porsi yang diterima kali harga satuan, bukan ngurusin liter gas atau gram garam yang dipakai. Contoh lagi layanan internet, lamsam layanan. Bayarnya paket 1 bulan, bukan ngurusin meter kabel per hari. Jasa kebersihan juga gitu, contohnya harga satuan. Bayar per meter persegi dibersihkan yang diterima. Bukan ngurusin mililiter cairan pembersih yang dipakai. Implikasi auditnya apa? Menilai kelebihan bayar dengan cara membedah margin, membedah biaya internal penyedia pada lamsam, atau menghitung input alih-alih output pada harga satuan adalah jelas keliru secara metodologis dan melewati kriteria kontrak. Ingat lagi, tadi diingatkan di sini, Undang-Undang 15 2004 pasal 5 mewajibkan pemeriksaan berdasar standar dan SPKN menuntut auditor berpegang pada kriteria. Dan kriteria dari BPC itu adalah regulasi BPC, dokumen pemilihan, dan kontrak yang sudah disepakati. Maka inilah yang dianggap sebagai sebuah kriteria. Moga-moga ketangkap maksud kami ya. Nah, sekarang kapan benar-benar kita itu bisa menentukan sebuah kerugian negara gitu. Pertama, tentunya ketika ada korupsi yang terbukti yang nyata, tindakan melawan hukum yang jelas ke niat jahatnya, memperkaya diri korporasi dengan merugikan keuangan negara. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di sini kerugian itu harus nyata dan dapat dihitung, ya. Nyata dan dapat dihitung, ya. Seperti itu. Yang itu dikuatkan di putusan MK. Putusan MK-nya ya dikuatkan dalam putusan MK, ya, seperti itu. Kemudian pembayaran melampaui nilai atau ketentuan kontrak. Nah, silahkan itu jelas kerugian negara. Misalnya membayar di atas nilai kontrak, membayar pekerjaan tidak diterima, pekerjaan yang gak ada tapi sampean bayar.
Nah, itu jelas kerugian negara nyata dan pasti itu. Atau pembayaran tidak sesuai termin yang disepakati misalkan. Kan koridornya Perpres dan DPC Perlem soal pembayaran termin misalnya begitu. Itu baru kerugian negara. Barang jasa tidak sesuai spek atau keluaran sehingga negara kehilangan aset atau manfaat nyata dan pasti. Misalnya zero atau negatif delivery misalkan. Ini murni unsur kehilangan aset atau uang yang nyata. Undang-Undang 1 2004 tadi, definisi tadi. Kehilangan aset atau uang yang nyata. Kehilangan aset atau uang yang nyata dan pasti. Undang-Undang 1 2004. Maka garis batas praktis untuk auditor dan BPK apa? Uji dulu kriteria kontrak, jenis kontraknya, cara bayar, termin, batas nilai, baru simpulkan. Jangan ganti metodologi menafsirkan metodologi output based menjadi input based. Kerugian itu adalah event yang nyata, yaitu apa? Aset atau uang berkurang, plus kausalitas perbuatan melawan hukum, bukan sekedar selisih hipotesis terhadap cost atau margin penyedia. Jika ada indikasi tipikor, maka jalur penegakan pidana yang digunakan, audit tetap menghormati jenis kontrak dan pola bayar yang diatur oleh perpres dan kontrak. Ya, sekali lagi, jika memang indikasinya niat jalan kelihatan, maka jalurnya penegakan pidana. Audit tetap menghormati jenis kontrak itu sendiri. Biar hakim yang mengambil keputusan nanti. Dengan batas-batas ini, nilai untuk uang, value for money, dijaga tanpa mengorbankan kepastian hukum kontrak dan kredibilitas audit. Negara menilai hasil yang diterima sesuai jenis kontrak, bukan membongkar biaya dapur penyedia. Oke, itulah pembahasan kita mengenai kerugian negara dan kontrak dan jenis-jenis kontrak. Di mana garisnya? Dari sini saya pakai modal untuk menjelaskan garis batas praktis. Apa hak BPK, apa hak pelaku BPJ. Berimbang. Hak BPK tegas dan cukup. Yaitu apa? Memeriksa kepatuhan, memeriksa kinerja, dan atau PDTT berbasis standar pemeriksaan SPKN dan kriteria yang sah. Dalam PBC kriteria yang saya itu apa? Regulasi, dokumen pemilihan yang ditetapkan saat itu, dan kontrak yang disepakati saat itu. Itu kriteria yang sah. Dasarnya Undang-Undang 15 2004 Pasal 5 SPKN Peraturan BPK 1 2017. Kriteria dan bukti cukup tepat. Kemudian hak kedua, menetapkan dan menilai kerugian negara sesuai ruang lingkup pemeriksaan dengan syarat nyata dan pasti. Dasarnya jelas Undang-Undang 1 2004 Pasal 1 Angka 22, Undang-Undang 15 2006 Pasal 9 Wewenang BPK Pasal 9. Kemudian hak ketiga, menyampaikan LHP dan rekomendasi kepada DPR, DPRD, DPD dan meminta tindak lanjut dalam waktu 60 hari. Dasar UUD 45 Pasal 23E Undang-Undang 15 2004 Pasal 20 21 Undang-Undang 15 2006 Pasal 7. Keempat, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Misal suap gratifikasi kepada penegak hukum bila terjadi indikasi. Ya, itu adalah haknya. Sekarang kita harus berimbang. Apa yang bukan kewenangannya. Nah, mensubstitusi keputusan Pokja PPK besar pengadaan. Meluluskan, menggugurkan pemenang, ngurusin pemenang, pemenang satu, pemenang dua. Ya, setelah proses sah dan masa sanggah berakhir. Keputusan pemilihan itu adalah kewenangan atribusi Pokja atau PPK dalam Perpres. Kewenangan absolut pelaku bijinya yang sudah dijamin tugasnya oleh Pokja, oleh PPK. Jalur koreksinya itu sudah dibentuk sendiri oleh aturan DPJ itu sendiri. Kalau itu masih di tahap prakontrak ada sanggah, ya, ada petun, bukan LHP, ya, sesuai yang tertuang dalam Perpres, ya, tahapan pemilihan dan sengketa. Ada petun Undang-Undang 586, ya, itu. Ini adalah bukan kewenangan BPK. Itu pandangan kami. Pandangan kedua, apa yang bukan? Menganulir, dalam artian juga ini termasuk merubah kontrak yang sah tanpa putusan pengadilan atau arbiter. Ini sudah melanggar Pacta Sunt Servanda, ya.
Dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1338. Forum sengketa kontrak ya pada Perpres DBC pasal 85. Cek di artikel ini ya pembahasannya di pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa contohnya? Banyak sekali ini, terutama terkait dengan serah terima tadi. Yang ketiga, menghitung kelebihan bayar kontrak lamsam berbasis cost breakdown atau margin internal penyedia, alih-alih output yang diterima. Maka ini sudah mengkhianati pasal 27, ya, mengkhianati pasal 27 itu sendiri. Maka untuk sebagai panduan kami berikan contoh-contoh temuan yang boleh, yang memang koridor kewenangan BPK itu sendiri. Apa itu? Pembayaran melebihi nilai kontrak atau melampaui yang diperjanjikan, overpay, kerugian nyata dan pasti itu sudah jelas. Undang-Undang 1 2004, kriteria kontrak pemilik. Dua, pembayaran atas volume tidak terpasang, pekerjaan tidak diterima dalam harga satuan, kuantitas tidak sah. Maka itu sesuai dengan pasal 27 SPKN, itu sesuai dengan taat kriteria kontrak. Ya, volume yang tidak. Ini volume adalah volume output. Ya, volumenya adalah yang dimaksud dengan volume output. Sekali lagi kita beli produk, barang atau jasa. Ya, bukan nanti dianggap seperti yang tadi saya singgung di analogi tadi, beli nasi goreng, maka volume yang terpasang pekerjaan yang diterima, ya jumlah nasi goreng yang diterima, ya jumlah nasi goreng yang diterima. Bukan volume itu ngitungin bawang putih yang dipakai, beras yang dipakai, bawang merah yang dipakai, cabai yang dipakai, bukan begitu. Volume yang tidak volume yang dimaksudkan adalah volume seperti itu. Maka angkatlah sebagai temuan manakala volume outputnya volume yang tidak terpasang tidak terima tapi tetap dibayarkan, maka angkat sebagai temuan, silahkan. Ketiga, barang jasa tidak sesuai spek yang diserahkan diterima, zero atau bahkan negatif delivery, maka Perpres PBJ itu sudah melanggar serah terima berbasis keluaran atau kontrak. Keempat, termin dibayar tanpa bukti kemajuan atau output sebagaimana syarat kontrak misalnya. Misalnya nggak ada BST atau MC misalkan. Ya, dari sisi SPKN maka itu sudah memenuhi bukti cukup tepat dan kontrak. Oke. Kelima, pembayaran ganda double payment untuk objek yang sama. Wah, itu sudah Undang-Undang 1 2004, kekurangan uang nyata dan pasti. Uang double payment, ya kan? 6. Pencairan jaminan tidak dilakukan, padahal terjadi uang prestasi yang memenuhi syarat pencairan. Nah, maka dari aspek Perpres BBJ itu sudah memenuhi kriteria instrumen jaminan dan kontrak. Ketujuh, uang muka tanpa pengamanan jaminan sesuai ketentuan dan atau penggunaannya tidak dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari aspek perlem atau kontrak dan dari aspek SPKN itu adalah aspek kepatuhan. Delapan, rekayasa persaingan atau persekongkolan yang mengakibatkan harga tidak wajar atau indikasi KKN, Undang-Undang Tipikor pasal 2 atau pasal 3, plus bukti ekonomi. Ya, rekayasa persaingan atau persekongkolan. Ya, ini pun Anda juga harus tahu. Ya, nanti bisa ada divisi yang tersendiri. Persekongkolan itu sudah ada pengaturannya sendiri di mana tempatnya. Persekongkolan itu ditaruh di LKPP di metode-metode yang sifatnya kompetitif seperti tender, seleksi, penunjukan langsung, ya. Itu pun adalah selama proses tender dan itu pun ada kriterianya dan minimal memenuhi dua kriteria. Jadi tidak sembarangan menuduh orang persekongkolan. Di luar itu tidak ada kriteria persekongkolan. Ya, jangan sampai nanti tidak bisa kita membedakan namanya interaksi pelaku usaha dalam rangka analisis pasar dengan persekongkolan. Maka itu menunjukkan tingkat kompetensi kita rendah, menunjukkan tingkat kompetensi kita rendah. Gak bisa membedakan interaksi pelaku usaha dalam rangka analisis pasar dengan persekongkolan. Ingat tujuan pengadaan adalah value for money. Value for money. Kesembilan, wah ini sudah pasti gratifikasi suap yang mempengaruhi keputusan pengadaan, ya sudah pasti. Kesepuluh, kelemahan SPI yang berdampak kerugian nyata. Contoh, misalnya SOP pembayaran diabaikan sehingga pembayaran itu malah nggak sah gitu, ya. Itu dari aspek Undang-Undang 15 2004, juga SPKN itu penilaian kepatuhan terhadap SPI. Silahkan angkat. Atau syarat ke-11, syarat tingkat dan ketentuan kontrak wajib lain tidak dipenuhi sehingga negara kehilangan manfaat
terukur yang nyata dan pasti. Misalnya potongan harga atau benefit yang diperjanjikan tuh jadi hilang, seperti itu, ya. Dan itu pun tetap harus ada patokannya adalah kalau memang disepakati dan itu tidak dilakukan, maka itu sudah nyata dan pasti. Kalau itu adalah bukan bagian dari kontrak, yaitu namanya angen-angen menafsirkan lagi. Ya. 12, tidak menagih denda keterlambatan padahal syarat terpenuhi. Nah, maka itu sudah real loss terukur, potensial loss atau real loss terukur. Nah, itu adalah temuan-temuan yang oke, bisa ya koridor kewenangan BPK ini. Nah, tapi supaya berimbang, saya sampaikan contoh temuan yang dari pembahasan panjang lebar kita itu, ya ini ya nggak boleh gitu ya, melewati batas kewenangan atau keliru metodologi. Kalau nggak melewati batas kewenangan, maka itu dianggap keliru metodologi. Apa contohnya? Menilai ulang kelulusan teknis pemenang oleh Pokja dan menyatakan seharusnya gugur, seharusnya lulus. Karena belakangan kayak saya mendengar ya, itu ada beberapa temuan yang kayak gitu tuh ya. Seharusnya gugur, seharusnya lulus. Lah kok malah ngurusi jadi Pokja itu loh. Maka itu namanya substitusi kewenangan Pokja. Jalur yang benar adalah sudah ada jalurnya sendiri. Sangga, ya yang bisa protes itu ya pesertanya sendiri kan kompetisi. Atau petun, bukan LHP. Proses PBJ, kita pemilihan ya. Ini sudah seperti itu. Dan sangga dan petun pun juga diatur di Undang-Undang 586. Ya, seperti itu. Nanti cek di artikel yang ini ya. Artikel yang mengenai perpresnya gitu ya. Kemudian contoh yang mestinya nggak boleh ya, menganulir kontrak sah hanya melalui LHP tanpa putusan pengadilan arbiter, melanggar Pacta Sunt Servanda. Menganulir ini pengertiannya luas loh, ya. Bukan hanya membatalkan, merubah ya seharusnya nilainya sekian. Wah, ini mahal. Misalnya kontrak 1 M dianggapnya cukup 800 juta. Ini namanya menganulir kontrak yang sah, ya. Itu sudah melanggar Pacta Sunt Servanda. Ya, pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Undang-undang yang jamin, guys. Gitu ya. Ketiga, contoh ketiga, menghitung kelebihan bayar lamsam, tapi caranya membedah biaya atau margin internal penyedia, seperti yang tadi saya analogikan. Ya, kontrak lamsam itu output base dan harga pasti. Pasal 27 itu dari aspek SPKN itu adalah taat kriteria. Maka auditor harus taat kriteria, ya. Karena perikatannya adalah kontrak. Kontrak itu adalah bagian dari instrumen kriteria yang dimaksud untuk audit. Keempat, menetapkan kriteria baru ex post yang itu nggak terdapat dalam dokumen pemilihan atau dokumen kontrak. Maka itu padahal dari sisi SPKN kriteria itu harus sah, relevan dan andal. Sah, relevan, andal. Nah, maka itu sudah juga nggak sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang 15 2004, ya. Menetapkan kriteria baru ex post. Seharusnya ini, seharusnya di daerah dokumen pemilihan atau di dokumen kontrak. Nah, itu ya sudah melewati batas kewenangan, ya. Kemudian apalagi mewajibkan validasi luar atas keputusan Pokja, Pusat Pengadaan atau PPK agar sah. Nah, ini penafsiran ya. Proses PBC sekali lagi basisnya kewenangan. Bukan skema validasi. BBC itu tidak mengenal skema validasi sejak awalnya. Semuanya itu berjalan berbasis kewenangan. Yang membedakan kualitas itu adalah tingkat kompetensi masing-masing. Ya, kalau itu ada koreksi, mekanisme sudah diatur, sudah di dalamnya. Lex specialis, derogat legi generali. Ya, Perpres, pelaku tahapan, Undang-Undang 32 2014 soal diskresi dan kewenangan yang tadi sudah diulas. Ingat tadi definisi diskresi di Undang-Undang 30 2014 yang dipindahkan ke Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus ya. Nggak bisa. Ini segala hal yang mewajibkan validasi luar dan sebagainya itu adalah penafsiran ya. Jadi melupakan yang tadi ini proses BC itu semua skemanya adalah skema
kewenangan basisnya, bukan skema validasi. Contoh lagi yang nggak boleh, memerintahkan retender ex post tanpa dasar katun atau putusan. BPK ini bukan second tender committee, bukan pokja pemilihan kedua ya. Malah nyuruh tender ulang misalnya gitu ya. Ya, memerintahkan retender ex post ya. Itu dasarnya apa? Ya jelas saya fungsi, ingat kembali ini ya, fungsi pemeriksaan Undang-Undang UUD 45 pasal 23E tadi. Ya, juga mekanisme sanggah diperkuat lagi oleh mekanisme sanggah di proses PBJ kalau yang menggunakan metode tender seleksi. Oke. Contoh ketujuh, memaksa perubahan metode bayar. Misalnya harga satuan suruh pakai biaya aktual, lamsam pakai cost reimburse. Semana itu nggak tertulis di kontrak, maka itu sudah melanggar pasal 27. Padahal SPKN syaratnya adalah taat kriteria kontrak. SPKN nih taat kriteria kontrak, nggak boleh banget temuan-temuan yang modelnya model begini ini. Ya memaksa perubahan metode bayar. Ke-8, mengabaikan BAST atau MC yang sah ya dan menggantinya dengan perhitungan bahan baku. Maka ini keliru metodologi serah terima. Ya, keliru metodologi serah terima. Dasarnya itu seharusnya adalah kontrak. Dan dari aspek SPKN jelas jelas bahwa seharusnya BST itu adalah bukti cukup tepat relevan pada kriteria. Kriterianya adalah BST itu sendiri sah, bukan menafsirkan dengan perhitungan bahan baku. Itu sudah keliru metodologi serah terima. Menafsirkan. Ya. 9. Menarik simpulan kerugian hanya dari selisih harga pasar versus harga kontrak tanpa bukti overpay atau ketidaksesuaian output atau KKN. Nah, maka ini sudah eh, nggak sesuai dan membatas kewenangan tadi ya, Undang-Undang 1 2004 Perbendaharaan Negara. Ya, jadi tidak boleh menarik simpulan kerugian itu dari selisih harga pasar versus harga kontrak. Mana sudah nggak ada buktinya overpay, ketidaksesuaian output, atau KKN yang nyata. 10. Memperluas rekomendasi menjadi sanksi administratif di luar kewenangan. Contoh mendikte blacklisting, PHK kontrak, Pokja dikenakan sanksi kepegawaian. Lah kok malah ngurusin sampai sanksinya PNS gitu. Padahal Perpres menetapkan prosedur dan pejabat berwenang. Revisi pelaksanaan kontrak sanksi dari sisi SPKN apa? Batas rekomendasi. Ya. 11. Mengabaikan forum sengketa kontrak. Ingat tadi, segala macam hal terkait dengan kontrak sengketa itu sudah ada penyelesaiannya. LPS, LKPP, ada arbitrase, ada DSK dan sengketa konstruksi, ada pengadilan. Tidak bisa menggantinya dengan putusan audit. Maka sudah carut marut kalau sudah seperti ini. 12. Menafsir potensi sebagai kerugian nyata. Menafsir potensi sebagai kerugian nyata tanpa bukti kehilangan aset atau uang. Ya, bukan potensi, kehilangan aset atau kehilangan uang. Nggak ada bukti ini, menafsir potensi, maka itu adalah sebuah hal yang melanggar kewenangan. Undang-Undang 1 2004 definisi kerugian, ingat tadi. Ya, maka sebagai pesan penutup yang operasional terhadap bagian-bagian yang dari ini, dari sisi auditor, yuk pegang kriteria. Tiga tadi ingat-ingat kriteria itu apa? Regulasi, dokumen pemilihan kalau pemeriksaan administratif, dan kontrak kalau sudah masih kontrak. Dan bukti cukup tepat. Fokus pada output yang diterima dan kepatuhan cara bayar sesuai jenis kontrak. Bukan membongkar dapur biaya penyedia. Dari sisi pelaku BPJ, jaga dokumentasi kriteria dan bukti serah terima. Disiplin pada termin BST-MC dan gunakan forum sengketa kontrak bila perlu. Ya. Dengan mengindahkan garis batas ini, akuntabilitas audit dan kepastian hukum pengadaan bergerak serempak, tidak saling meniadakan. Nah, disinilah izinkan kami mengedukasi rambu pemeriksaan yang sehat. Pegang kriteria, bukan selera. Ini kata kuncinya. Pegang kriteria, bukan selera.
Rambunya apa? Uji kepatuhan terhadap Perpres PBJ, peraturan, perlem, dokumen pemilihan kontrak. Itulah rule of the game. Ya, dasar hukumnya jelas Undang-Undang 15 2004 pasal 5. Pemeriksaan wajib berdasarkan standar pemeriksaan pasal 5 Undang-Undang 15 2004. SPKN, auditor harus berpegang pada kriteria yang sah. Kesimpulan ditopang bukti cukup dan tepat, yaitu apa relevan dan andal. Uji serapan contohnya. Cocokkan temuan dengan klausul spesifikasi, metode evaluasi, syarat pembayaran di dokumen pemilihan. Jika temuan memakai tolok ukur yang tidak tercantum, misalkan reverse engineering biaya internal, hentikan. Itu sudah pasti di luar kriteria. Ya, itu. Punchline pertama, pegang kriteria, bukan selera. Punchline kedua, hargai finalitas proses. Hargai finalitas proses. Rambunya apa? Setelah bagi proses yang dari tender seleksi. Setelah masa sanggah, bahkan ada sanggah banding atau konstruksi, berakhir, dan kontrak sah ditandatangani, maka fokus audit itu sudah beralih ke pelaksanaan kontrak. Ya. Output, mutu, ketahanan waktu, bukan mengulang evaluasi pemilihan. Ya. Dasar hukumnya Perpres. Mekanisme sanggah, sanggah banding, tahap pemilihan. Perpres pasal 85, sengketa kontrak diselesaikan melalui layanan sengketa arbitrase dan sengketa konstruksi. Pasal 1338, kontrak sah mengikat fakta sunt servanda. Maka sebagai uji terapan, jika temuan bernada seharusnya peserta X gugur, seharusnya peserta Y lulus, cek apakah masih fase pra kontrak. Ah, jika sudah kontrak, temuan harus pindah fokus ke kepatuhan pelaksanaan. Ya, itu punchline kedua. Hargai finalitas proses. Punchline ketiga. Bedakan ranah, forum dan instrumen berbeda. Rambunya apa? Administrasi. Ketika masih belum kontrak itu masih administrasi. Check and balance internal sudah diatur. Ada pemberian penjelasan, sanggah, sanggah banding. Kalau ada kalau itu sampai sengketa itu ada katun, ada forum petun ya yang diatur di Undang-Undang 586 dan perubahannya. Kalau itu sudah masuk pasca kontrak, maka pindah ke perdata. Sudah ada remedi kontraktualnya. Sudah diatur remedi kontraktualnya. Surat pesanan, surat peringatan, ya, denda, jaminan, pemutusan, ganti rugi. Semuanya sudah ada. Ya. Kemudian, pidana. Angkat ini hanya jika itu terkait dengan gratifikasi suap dan KKN. Penegak hukumnya rujukan pasal Undang-Undang 3199 contoh 20 2021. Uji terapannya gimana? Setiap temuan, tandai dulu ranahnya. Jangan jika campur ranah, pisahkan. Apakah ini administrasi atau versus kontrak, apakah itu pidana. Agar rekomendasi ini tepat forumnya. Tepat forumnya. Ya, gitu. Mana administrasi, mana kontrak, mana pidana. Oke, itu punchline ketiga. Bedakan ranah. Administrasi, perdata, pidana. Keempat, kerugian itu harus nyata dan pasti, bukan margin. Rambunya apa? Kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya, bukan selisih hipotesis terhadap cost breakdown atau margin penelitian atau potensi-potensi. Dasar hukumnya sudah berkali-kali disampaikan, pasal 1 angka 22 Undang-Undang 1 2004, kerugian negara atau kerugian daerah adalah kekurangan uang atau surat berharga barang yang nyata dan pasti, nyata dan pasti. Undang-Undang 15 2004 plus SPKN. Simpulan harus didukung bukti cukup tepat dan kriteria yang sah. Maka uji terapannya bagaimana? Valid loss event. Pembayaran melebihi nilai kontrak, pembayaran atas volume tahap tidak terima, barang jasa tidak sesuai spesifikasi, double payment, denda yang secara ditagih tidak terima, ya. Inilah valid loss event. Bukan loss event, ya. Yang dicari adalah valid loss events, bukan loss event. Contohnya loss event, margin tinggi pada kontrak lamsam, selisih estimasi biaya internal, katanya. Klaim potensi tanpa bukti penurunan aset atau uang. Itu namanya loss event. Yang dicari adalah valid loss event.
Ya. Panselan kelima, kontrak lamsam. Yang diaudit adalah output dan kesesuaian, bukan reverse engineering biaya. Bukan reverse engineering biaya. Rambunya apa? Pada lamsam, negara membayar hasil atau keluaran dengan harga pasti dan tetap. Pada harga satuan, bayar volume terukur yang terima kali harga satuan. Ya, lamsam memverifikasi kesesuaian eh, output terhadap spesifikasi atau termin. Hindari kalkulasi berapa beras, berapa bawang, berapa cabai, bukan begitu. Ya, hindari kalkulasi-kalkulasi biaya dapur penyedia untuk menyimpulkan kelebihan bayar untuk lamsam. Kemudian harga satuan, verifikasi volume terpasang dan diterima pada saat kejadian dan kalikan harga satuan. Jangan mengganti menjadi biaya aktual. Jangan mengganti menjadi biaya aktual. Dia pasal kelima. Pasal keenam, kompetensi dan ahli. PSP 100 pasal 1317. Paragraf 1317. Rambunya, audit PBJ menuntut kompetensi khusus, makanya sering disebut sebagai lex specialis derogat de eh, generali. Ya, benar-benar lex spesialis. Bila tim belum memadai, gunakan tim ahli yang independen dan terdokumentasi. SPKN jelas kok paragraf 1317, pemeriksa itu harus kompeten. Dibutuhkan dengan sertifikat malahan. Dan jika nggak punya, ya LKPP. Ya. Uji terapannya bagaimana? Lampirkan bukti sertifikat kompetensi, TOR dan pernyataan independensi ahli itu dari LKPP misalnya. Rekam skop pertanyaan ke ahli. Itu uji terapannya seperti itu ya, kompetensi dan ahli. Punchline ketujuh, dokumentasi dan jejak audit, traceability. Rambunya apa? Temuan harus dapat ditelusuri ke kriteria dan bukti. Kuantitas bukti tidak menggantikan kualitas atau ketepatan. Dasar hukumnya apa? SPKN. SPKN itu bukti cukup tepat dan dokumentasi. Itu kata kuncinya di sini, variabelnya. Bukti cukup tepat dan dokumentasi. Uji terapannya bagaimana? Untuk tiap temuan, sertakan pointer, pasal perpres atau perlem, klausul dokumen pemeliharaan kontrak, nomor BST, berita acara, foto uji terima, dan seterusnya. Dokumentasi dan jejak audit. Punchline ke-8, rekomendasi yang proporsional dan tepat forum. Rambunya apa? Rekomendasi harus sesuai kewenangan dan forumnya. Ya, antara administrasi, perdata, pidana. Bukan putusan yang mensubstitusi kewenangan, Pokja atau PPK, atau malah mengubah isi kontraknya. Ya, dasar hukum jelas Undang-Undang 45 pasal 23E. Undang Undang-Undang 15 2004 pasal 2021. LHP berisi rekomendasi dan tindak lanjut dalam 60 hari. Di Perpres PBC selalu 5 ada sudah ada jalur singkatan kontraknya. Uji terapannya bagaimana? Formulasikan rekomendasi, perbaiki SPI atau kepatuhan, tagih denda atau jaminan jika syarat terpenuhi, pulihkan aset atau pulihkan aset atau overpay bila nyata dan pasti, laporkan pidana bila ada indikasi gratifikasi suap. Sebagai ringkasan cek cepat ada 7 tadi ya. Apakah temuan memakai kriteria resmi? Perpres, perlem, dokumen kontrak. Jika tidak, revisi metodologi. Kedua, apakah fase sudah kontrak? Jika ya, audit pelaksanaan, bukan evaluasi ulang pemilihan. Tiga, apakah ranahnya tepat? Administrasi, sudah ada sanggah petun, kontrak, sudah ada remedi perdata, Perpres 85, Perpres pasal 85. Kalau pidana, arahkan ke APH. Keempat, apakah kerugian terbukti nyata dan pasti? Jika belum, jangan klaim kerugian. Gunakan kategori temuan kepatuhan atau kelemahan SPI. Ini saran saya. Jika masih belum nyata dan pasti, maka kalimat temuannya adalah temuan kepatuhan dan kelemahan SPI. Itu aja. Kelima, jenis kontraknya apa? Lamsam, maka output. Harga satuan, maka volume kali harga satuan. Oke ya. 6. Apakah tim kompeten? Jika ragu, maka PSP 100 paragraf 1317 libatkan ahli. Siapa? LKPP untuk kebijakan PBJ. 7. Apakah rekomendasi proporsional dan tepat forum? Pastikan bukan substitusi kewenangan pelaku BJ atau modifikasi kontrak. Dengan rambu ini, pemeriksaan menjadi tajam namun adil, menjaga akuntabilitas tanpa merusak
kepastian hukum dan kedaulatan kewenangan dalam PBJ. Oke, rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang di bagian G ini, saya akan melanjutkan dampak sistemik jika temuan-temuan yang melanggar kewenangan ini terus-menerus terjadi melebihi batas dan terus diulang dalam LHP BPK. Ringkasannya ada tiga. Pertama, risiko audit overreach. Menilai ulang keputusan Pokja, keputusan PPK, itu memaksa metodologi bayar di luar kontrak, membongkar margin pada lamsam, mendorong risk aversion, penurunan kompetisi, fragmentasi paket, keterlambatan, dan kenaikan biaya. Bukti empiris lintas negara menunjukkan audit yang intrusif dapat menurunkan penggunaan lelang atau auction dan mengurangi jumlah penawar. Dan itu sudah pasti merusak value for money. Saya menemukan itu, hipotesis itu eh, di sini, ya, di artikel ini, di iaweb.org, ya. Saya temukan ini di sini. Silakan nanti baca-baca sendiri. Judulnya adalah Distortion by Audit, ya judulnya. Distortion by Audit, itu judulnya. Saya temukan di situ. Kemudian standar global, ISSI atau ITOSAI, OECD, UNCITRAL, World Bank menuntut audit itu, ya, menuntut audit itu berbasis kriteria dan pengadaan yang fit for purpose, kompetitif dan berorientasi nilai, bukan input based micromanagement. Ya, cek di link ini ya, cek di link ini. Silahkan. Ada, Anda bisa download, ya, Fundamental Principle of Public Sector Auditing, ya, ISSS I 100, ya, INTOSE standard are issued by the International Organization of Supreme Audit. Oke, silahkan cek di sini. Dikeluarkan dalam berbagai macam bahasa, Arab, Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Di sini kami menemukan eh, fakta bahwa standar global itu menuntut audit itu berbasis kriteria dan pengadaan yang fit for purpose, kompetitif dan berorientasi nilai, bukan input based micromanagement. Rekomendasinya, kembalikan audit pada kriteria sah. Regulasi PPG, dokumen pemilihan kontrak, keluaran loss event nyata, tingkatkan kompetensi ahli, dan gunakan manajemen risiko yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Dampak pada ekosistem pengadaan. Jika overreach menjadi pola, overreach terus. Dampaknya apa? Pada PPK. Paralisis diskresi dan dokumentasi berlebih-lebihan. PPK cenderung menunda keputusan dan mencari validasi eksternal yang sebenarnya tidak disyaratkan hukum administrasi. Ini memanjangkan siklus dan biaya transaksi. Riset administrasi publik mengaitkan framing audit dan dengan risk aversion manager sektor publik. Ya, cek di sini. American Economic Journal Applied Distortion by Audit Evidence from Public Procurement. Cek di sini ya, linknya ada di situ. Sehingga Anda bisa cek ya. Dampak dari PPK. Juga cek di sini ya. eh, Salah satu jurnal yang bisa Anda cek di sini yaitu Are Public Manager More Risk Averse? Framing Effect and Status Quo Bias Across the Sector. Ya, maka di sini paralisis diskresi dan dokumen berlebih itu akan mengakibatkan eh, waktu menjadi tidak lebih baik. Ya, PPK cenderung menunda keputusan dan mencari validasi eksternal yang sebenarnya tidak disyaratkan hukum administrasi. Ya, memanjangkan siklus dan ujung-ujungnya kita lihat banyak sekali pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang serapannya tahun 2025 sangat-sangat menurun, bahkan ini sudah bulan September belum ada serapan separuh. Ini karena efek paralisis diskresi dan dokumentasi berlebih. Efek kedua, perpindahan fokus dari output ke input. PPK terdorong mengaudit bahan baku ketimbang hasil terima. Jadinya begitu.
karena nanti takut temuan audit BPK kan gitu. Bertentangan ini sudah dengan kontrak lamsam harga satuan dan menurunkan mutu kontrak manajemen itu sendiri. Gak sesuai dengan standar ISSI dan SPKN yang menggariskan audit berbasis kriteria dan bukti cukup tepat, bukan kriteria baru ekspos. Ya cek ya di isai.org tadi ya yang sudah saya buka tadi. Isai 100 tadi. Ini gak sesuai dengan ini ya. Ini semangatnya cek di sini. Dampak ketiga dari sudut pandang PPK, konsekuensi fiskal, delay pelaksanaan, opportunity cost pembangunan. Literatur menunjukkan delay pengadaan menaikkan biaya dan menghambat investasi. Ya, itu sudah pasti. What explain delay in public procurement decision? Ya, silakan cek di sini. Ya, tulisan dari jurnal Economic Modeling ya di tahun 2023 masih cukup baru. What explains delay in public procurement decisions? Di sini jelas delay pelaksanaan opportunity cost of pembangunan. Salah satu yang disinggung di sini adalah terkait dengan ini dia overreach ya overreach melebihi batas. Efek bagi pejabat pengadaan dan pejabat pemilihan. Nah, tadi PPK ada tiga efeknya. Pada PP dan Pokja ada tiga juga efeknya. Chilling efek pada kompetisi. Bukti kausal dari Chile menunjukkan audit yang menimbulkan ketidakpastian itu akan mendorong lebih sedikit lelang ya, dari istilah-istilah umum ya, lebih sedikit penawar dan lebih sering pemenang incumbent. Kualitas kompetisi jadi turun ya. Kualitas kompetisi jadi turun. Nanti cek di paper yang ini tadi ya, yang tentang distortion by audit evident from public procurement. Ya, tadi sudah dibuka. Oke. Kemudian apa lagi? Fragmentasi paket dan spesifikasi terlalu restriktif dengan mengatasnamakan demi aman audit, nanti takut kena audit BPK. Itu efek tuh sudah. Pokja cenderung memecah paket, mempercepat syarat non substansial, maaf, memperketat syarat non substansial, gitu akhirnya. Akhirnya ujung-ujungnya mengurangi akses UKM, menaikkan harga satuan. Prinsip OECD menuntut akses dan kompetisi seimbang untuk efisiensi. Hanya tinggal impian belaka jadinya. Ya, cek di link ini ya OECD Implementing the OECD Recommendation on Public Procurement on OECD and Partner Countries. Cek di sini di websitenya OECD sendiri ya. Ini adalah laporan 2020 sampai 2024. Salah satu isu di sini yang diangkat di sini adalah yang terkait dengan fragmentasi paket dan spesifikasi terlalu restriktif jadinya. Karena alasan demi aman audit tadi gitu. Efek ketiga, erosi finalitas proses. Mengulang evaluasi setelah masa sanggah itu mengaburkan batas administrasi kontrak dan merusak kepastian hukum yang disarankan. Ya, disebutkan oleh siapa? Ini dia, Unkitral Model Law, di mana prinsipnya objektivitas, fairness, transparansi untuk filteran. Ini akan mengerosi finalitas proses. Ya, cek di sini. Ya, ini tadi American Economic Journal Applied Economic ya. Kemudian yang unkitral silakan cek di sini. Unkitral Model Law on Public Procurement. Ini dari PBB, United Nations Commission on International Trade and Law. Ya, itu rekan-rekan semuanya di mana unkitral model law itu konsepnya adalah objektivitas, fairness, dan transparansi. Maka jika terus-menerus LHP itu melebihi batasnya, maka erosi finalitas proses akan terjadi sesuai dengan prediksi yang tertulis di unkitral model law ini. Ya, cek di sini nanti. Silakan pelajari sendiri di sini ya. Itu bagi PPPPK. Bagi pelaku usaha, premi risiko harga. Apalagi kalau itu dari tender. Ketidakpastian aturan main pasca fakta mendorong vendor itu menaikkan harga sebagai kompensasi risiko audit. Sebagian memilih tidak ikut tender bahkan. Evaluasi Bank Dunia menekankan fit for purpose
dan value for money membaik bila risiko diatur proporsional. Ya, cek di sini. Di project procurement framework ya World Bank. Ya, ini aturan-aturan World Bank ada di sini, procurement framework itu ada di sini, di link ini ya. Silahkan dicek dan pelajari di situ. Sudah pasti, ya. Kemudian apa? Inovasi terhambat. Fokus ke input bukan hasil. Itu mengurangi adopsi OPRC, OPB, output atau performance based. Akan pasti mengurangi itu. Dan solusi inovatif. Kerangka BBJ modern Bank Dunia mendorong PPSD untuk strategi pengadaan yang mencapai hasil, ya. Cek di link yang ini. Ya, banyak link ya, ini ya. Ini adalah seperti kayak perpres apa seperti kayak perpresnya World Bank ya, PPSD, Project Procurement Strategy for Development. Ya, ini kayak perpresnya World Bank. Cek di situ. Kemudian dari pada itu dari tiga dampak. Kemudian kita lihat dari dampaknya pada sistem pengawasan. Beban dan keterlambatan audit. Bukti internasional menunjukkan keterlambatan audit publik memicu efek berantai pada akuntabilitas. Gejala pasar audit publik yang terbebani. Itu ya, berita dari The Times ya menunjukkan hal tersebut. On ya silahkan dipelajari sendiri di sini. Ya, beritanya ada di sini. Kemudian risiko bias akibat risk aversion auditor. Studi teoritik menunjukkan preferensi risiko auditor itu memengaruhi kualitas audit. Over deterrence dapat menurunkan efisiensi pasar audit. Ya, cek buktinya itu di tulisan ini. American Economic Journal, Applied Economic. Distortion by audit, evident from public procurement. Inilah dampak-dampaknya. Nah, mengapa ini berseberangan dengan standar global? Ya, semangat-semangat ini. Ada ISSI 100 Intosai plus SPKN tadi. Semangatnya adalah audit berbasis kriteria, tidak mengganti keputusan manajerial sah. Tujuannya adalah akuntabilitas yang dapat dipercaya. Kemudian OECD Recommendation on Public Procurement, ada 12 totalnya 12 prinsip di situ di OECD tadi yang link tadi. Transparansi, integrity, access, balance, efisiensi, risk management, accountability, yang menolak perilaku yang mengurangi kompetisi atau efisiensi. Kemudian ini berseberangan juga dengan Unkitral Model Law, Value for Money, objektivitas persaingan, finalitas proses yang jelas, Unkitral. Kemudian World Bank Procurement Framework tahun 2016, Fit for Purpose, Value for Money, dan strategi BPSD. Bukan one size fits all atau input counting. Kemudian apa? OECD Risk Guidance tahun 2023 ini ya. OECD Risk Proportionate Control, kendali yang berlebihan menggerus kinerja dan nilai. Sudah pasti itu. Ya, kendali berlebihan menggerus kinerja dan nilai. Ya, saya tutup ya. Ini cek di sini. Nah, ini ya, OECD. Managing Risk in the Public Procurement and Goods Service and Infrastructure. Laporan dari OECD Public Government Policy Paper. Ya, ini yang di eh, tuangkan di sini ya, silakan dicek dan dipelajari di sini. Oke, itu rekomendasi praktisnya apa nih teman-teman semuanya. Tetapkan kembali kriteria audit, regulasinya apa, klausul dokumen kontrak mana, buktinya apa, ya. Fokus pada loss event nyata, perkuat kompetensi dan libatkan ahli BPJ dari LKPP, dorong fit for purpose, kelola risiko secara proporsional. Sebagai penutup, teman-teman semuanya, ekosistem pengadaan yang sehat memerlukan audit yang kuat namun proporsional, kompetisi yang hidup, serta keputusan berbasis kewenangan yang dihormati. Saat kejahatan nyata seperti suap, gratifikasi, fiktif, underspec yang tak dipulihkan muncul tidak tegas. Di luar itu, menggeser pengadaan ke logika input counting dan ex post retender by audit hanya akan menurunkan kompetisi, menggerek biaya, dan memperlambat pembangunan. Seperti pelajaran empiris terbaru,
Audit yang terlalu mengintervensi bisa mendistorsi mekanisme lelang dan meredupkan partisipasi pasar. Ya, esensinya yang tidak berubah. Audit itu tetap menjaga, bukan menggantikan pengadaan. Karena ketika pengadaan yang sah terganggu tanpa dasar, maka pembangunan pun ikut terganggu. Sebagai penutup yang tegas dan jernih, mari kita kembali pada prinsip utama kewenangan, bukan validasi. BBC berjalan di atas kewenangan, right to decide, right to decide, hak untuk mengambil keputusan. Pokja pemilihan, PPK memegang hak mengambil keputusan yang diatribusikan langsung oleh Perpres 16 2018 dan turunannya. Di pasal 8, pasal 11, pasal 13, keputusan mereka sah berdiri sendiri sepanjang mengikuti prosedur dan kriteria. Sah berdiri sendiri bagaimanapun juga. Kemudian, audit adalah pemeriksaan berbasis standar kriteria, bukan substitusi putusan. Undang-Undang 15 2004 pasal 5 wajib taat SPKN per BPK 1 2017, Undang-Undang 15 2006 pasal 7 pasal 9. LHP bersifat rekomendatif dan ditindaklanjuti sesuai pasal 2021 Undang-Undang 15 2004 tenggat 60 hari. Bukan putusan yang menggantikan kewenangan Pokja kewenangan PPK tadi. Prinsip kelima, finalitas dan kepastian hukum kontrak. Setelah sanggah, pasal 50 Perpres terlewati dan kontrak ditandatangani, hubungannya beralih dari administrasi ke perdata, maka kontrak pun sah mengikat asas Pacta Sunt Servanda pasal 1338, 1339, 1340. Jika pun ada masalah sengketa kontrak, sudah ada tempatnya sendiri. Pasal 85, layanan sengketa LKPP, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, pengadilan. Ya, prinsip utama keempat, jenis kontrak menentukan cara bayar. Jenis kontrak menentukan cara bayar. Pasal 27 Perpres, lamsam, harga pasti dan orientasi keluaran dibayar atas output. Harga satuan dibayar volume terukur kali harga satuan. Volume terukur kali harga satuan. Audit menilai kesesuaian output dan bukti serah terima, bukan membedah biaya internal atau margin penyedia. Pengecualian tegas ketika audit dan laporan harus bertindak keras. Ya, pengecualian tegasnya. Pengecualian ini menyasar niat jahat dan kerugian nyata, bukan sekedar selisih tafsir prosedur. Itu apa sih? Ketika itu terjadi gratifikasi, suap persekongkolan markup. Ketika terjadi fiktif zero delivery, underspec yang tidak dipulihkan. Jika barang jasa tidak diterima atau tidak sesuai spek dan tidak dikoreksi, timbul kerugian negara yang nyata dan pasti. Terjadi pembayaran melebihi kontrak, tidak menagih denda Jawa atau jaminan saat syarat terpenuhi atau sanksi administratif untuk penyedia berbuat curang. Sebagai mode operasional, bagaimana cara menjaga kepastian hukum dan akuntabilitas? Pisahkan ranah sejak awal, ya, pisahkan ranah sejak awal. Ketika itu sebelum prakontrak masih tahap administrasi, koreksinya sudah terjadi, ya, koreksi sudah terjadi. Maka sebagai pesan penutup teman-teman semuanya, pengadaan pemerintah dibangun di atas kewenangan, bukan validasi pihak keluar. Pelaku BPJ memutuskan, audit memeriksa, audit menjaga integritas, bukan mengambil alih tender. LHP memberi rekomendasi, bukan menganulir kontrak sah atau melulus gugurkan peserta pasca fakta. Kecuali ada bukti niat jahat dan kerugian nyata, gratifikasi, suap, fiktif, underspec yang tidak dipulihkan, overpay di luar kontrak, bertindak tegaslah, pulihkan kerugian, kenakan sanksi di pasal 78, gunakan forum sengketa, laporkan pidana. Dengan disiplin pada batas ini, maka kepastian hukum, Pacta Sunt Servanda, akuntabilitas, dan value for money itu berjalan serempak. Uang publik terlindungi, pasar tetap fair, dan institusi saling menghormati perannya. Ya, itulah rekan-rekan semuanya. Nah, di sini kami tambahkan satu ringkasan ya, tambahan objek audit untuk edukasi bersama bahwa objek audit itu adalah saat serah terima hasil, bukan saat auditor datang. Ya, objek audit kontrak pengadaan adalah kinerja yang dibuktikan pada momen serah terima, momen BST, sesuai kriteria kontrak, bukan kondisi acak ketika auditor datang belakangan. Standar pemeriksaan dan regulasi BPJ itu mewajibkan penilaian berbasis kriteria dan bukti cukup tepat pada periode yang diaudit, pada periode yang diaudit, sehingga ukuran yang sah adalah apa yang diserahkan, diterima menurut kontrak,
bukan spekulasi ekspos atau tafsir kondisi terkini yang tidak merepresentasikan keadaan pada saat serah terima. Ya, seperti itu. Dasar DBC-nya apa? Serah terima adalah titik ukur pembayaran. Jelas pasal 27, pasal 50, 52. Jelas, tadi sudah diulang-ulang beberapa kali. Maka konsekuensi praktis untuk auditor adalah titik potret timestamp pemeriksaan. Uji kinerja pada tanggal serah terima sesuai kontrak. Cek, gunakan dokumen primer, BAST, buku ukur, hasil uji lab, commissioning, checklist mutu, foto, geotek, serta korespondensi teknis pada periode itu. Lamsam harga satuan yang tadi sudah dijelaskan beberapa kali-kali. Contoh konkretnya bagaimana? Contohnya, misalkan harga satuan kerjaan marka jalan. Maka benar nilai meter marka pada saat MC sesuai pengukuran dan uji retu refleksi. Bayar meter diterima kali harga satuan. Itu tepat. Menjadi tidak tepat ketika 1 tahun kemudian warna memudar karena beban lalu lintas, kemudian bukan bukti overpay pada MC, maka rujuk ketentuan pemeliharaan atau garansi bila ada. Ya, seperti itu. Itu adalah ketika jenis kontrak yang harga satuan untuk pekerjaan marka jalan. Saya berikan contoh konkret supaya nyata. Ya, saya berikan contoh kontrak yang lamsam. Kerjaan sistem jaringan. Benar dinilai, maka kinerja struktur uptime pada tanggal BST layanan sesuai SLA due for payment. Ketika tidak tepat, 6 bulan kemudian performa turun ketika beban pengguna bertambah di luar lingkup, gunakan mekanisme operasi, ada dukungan pada kontrak, bukan menilai ulang pembayaran lama. Ya, bukan menilai ulang pembayaran lama. Saya berikan contoh lagi ketika kembali ke harga satuan lagi, kerjaan pipa terpasang. Benar dinilai ketika meter pipa yang terpasang dan lulus pressure test pada BST. Bayar sesuai volume sah. Maka jika tetap tidak tepat, maka pipa cadangan tersisa di gudang. Gunakan, bukan dasar mengurangi pembayaran volume yang telah terpasang. Ya, semoga ini mempertegas ya pesan edukatifnya. Audit yang sah menilai apa yang diserahkan, diterima menurut kontrak pada waktunya, bukan apa yang tampak saat auditor datang. Pegang kriteria, ya dia kontrak, dokumen pemilihan, regulasi, dan periode yang diaudit. SPKN jelas, Undang-Undang 15 2004 juga jelas. Temukan loss event yang nyata dan pasti. Jika ada kewajiban purna jual, garansi yang gagal, jalankan remedi kontraktualnya. Remedi kontraktualnya, bukan memutar ulang putusan serah terima. Intinya apa? Intinya serah terima adalah kompas audit kontrak. Di titik itulah hak dan kewajiban bertukar. Menjaga disiplin pada kriteria dan periode serah terima berarti menjaga kepastian hukum, akuntabilitas, dan value for money tanpa menabrak kewenangan pelaku BJ. Pada bagian akhir ini izinkan kami membacakan 10 quotes of the article. Audit yang kuat menjaga real, bukan mengambil alih kemudi. Ketika kriteria dipatuhi, kepastian hukum dan nilai martabat berjalan beriring. Pengadaan berbasis keluaran diuji dari hasilnya. Membedah dapur biaya hanya mengaburkan mutu, waktu, dan manfaat publik. Finalitas proses itu pakar bersama. Prakontrak diselesaikan di administrasi. Pasah kontrak ditata di perdata. Audit jangan jadi tender komite kedua. Kerugian negara harus nyata dan pasti. Margin penyedia bukan bukti sah, bukan bukti salah, melainkan harga atas risiko dan kompetensi. Semakin audit menggeser fokus dari output ke input, semakin mahal harga ketidakpastian itu sendiri. Penawar surut, inovasi mengecil, pembangunan melambat. Kompetensi auditor adalah syarat etika. Bila belum memadai, libatkan ahli agar simpulan kuat tanpa melukai kewenangan. Kepatuhan terbaik bukan menambah prosedur, melainkan menempatkan forum sangga, petun, kontrak, APH masing-masing punya perannya. Audit yang proporsional menumbuhkan kepercayaan pasar. Intervensi berlebihan menumbuhkan premi risiko di harga penawaran. Selama tiada kejahatan nyata, suap, gratifikasi, fiktif, Anda spesifikasi yang tak dipulihkan, jangan ganti aturan main di tengah jalan. Mengganggu pengadaan yang sah sama dengan mengganggu pembangunan. Koreksi harus menolong jalannya, bukan
memutus nadinya. Teman-teman semuanya, semoga eh, paper ini bisa menjadi suatu pembelajaran bersama demi tujuan uang rakyat terpakai dengan sebaik-baiknya, bukan menciptakan ekosistem yang tidak fair dan menimbulkan ketakutan-ketakutan yang sekali lagi mengganggu pengadaan sama dengan mengganggu pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam